Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Bahtiar dengan NIM 25631100022. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang teori belajar kognitivisme. Ya, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu teori kognitivisme. Jadi teori kognitivisme ini teori yang pendekatan pembelajarannya itu menekankan proses mental internal seperti berpikir, mengingat, memahami dalam mengolah informasi, dan membangun pengetahuan secara aktif. Selanjutnya, ada latar belakang teori kognitivisme. Jadi, teori kognitivisme ini muncul karena ketidakpuasan terhadap teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa belajar bukan hanya hubungan stimulus dan respon, melainkan melibatkan proses mental aktif, mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan. Perilaku manusia tidak dapat diukur tanpa melibatkan motivasi, kesadaran, dan keyakinan. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh utama teori kognitivisme. Yang pertama ada Jean Piaget. Beliau berpendapat bahwa belajar adalah adaptasi melalui asimilasi dan akomodasi. Perkembangan kognitif berlangsung bertahap sesuai perkembangan usia. Lalu ada Jerome Bruner. Beliau berpendapat bahwa belajar adalah mencari makna melalui konsep dan simbol. Discovery learning mendorong siswa aktif menemukan pengetahuan. Lalu ada David Ausubel. Belajar bermakna terjadi saat informasi baru dihubungkan dengan struktur kognitif yang sudah ada. Lalu ada Robert M. Jagney. Beliau berpendapat bahwa pembelajaran melibatkan tahapan kognitif, perhatian, pemahaman, hingga retensi pengetahuan. Dan selanjutnya ada kelebihan teori kognitivisme. Yang pertama, pembelajaran kreatif dan mandiri. Nah, ini siswa menjadi aktif mengolah informasi, menghasilkan ide baru, dan memperkuat pemahaman yang lebih mendalam. Lalu ada pemahaman lebih efektif. Nah, siswa juga bisa membangun pengetahuan dari apa yang sudah diketahui, membuat pembelajaran lebih bermakna. Lalu ada berpikir kritis dan analitis. Teori ini menekankan pemahaman, pengolahan, dan pengorganisasian informasi secara lebih mendalam. Nah, lalu ada kekurangan teori kognitivisme. Yang pertama, kompleksitas teori yang tinggi. Jadi tidak semua pendidik itu mudah memahami dan menerapkan konsisten, terutama di jenjang pendidikan rendah seperti SD, TK itu. Yang kedua, kurang perhatian aspek emosional. Fokus pada proses kognitif internal, sementara minat, percaya diri, dan suasana hati sangat berpengaruh pada pembelajaran. Lalu yang ketiga, asumsi kapasitas kognitif sama. Tidak semua siswa itu memiliki kemampuan berpikir yang sama, itu berbeda-beda, memerlukan pendekatan pembelajaran personal dan adaptif. Ada rekomendasi penerapan. Jadi penerapannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang pertama, pahami pengetahuan awalnya dulu dan kemampuan berpikir untuk merancang pembelajaran yang struktur dan bermakna. Lalu ada fasilitas penyusunan informasi, membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk pemahaman yang mendalam. Lalu yang ketiga, ada dorong berpikir kritis dan kreatif. Gunakan diskusi, pemecahan masalah, dan pemrosesan informasi mendalam dalam pembelajaran. Nah, masuk kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, teori kognitivisme ini menegaskan bahwa belajar melibatkan aktivitas mental internal seperti berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Peserta didik adalah individu aktif dalam membangun pengetahuan, dan guru berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Ya, cukup sekian pembahasan saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.